Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Amin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Diterima dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an. Abdullah bin Salam ini dulunya sebelum masuk Islam adalah pendeta Yahudi, rahib Yahudi yang sangat hafal betul kitab Taurat, perjanjian lama ya, di luar kepala. Nah, Abdullah bin Salam ini tokoh Yahudi yang pertama kali masuk Islam ketika Kangjeng Nabi ba'dal hijrah, setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kata Abdullah bin Salam, qala, beliau berkata, innallaha ta'ala lamma khalaqal khalqa wastawau ala aqdamihim rafa'u ru'usahum ilallahi. Innallaha, sesungguhnya Allah ta'ala, lamma khalaqa, ketika menciptakan Allah al-khalqa semua makhluknya tanpa kecuali semuanya, wastawau, dan telah berdiri mereka tegak ala aqdamihim, di atas kaki-kaki mereka, rafa'u, makhluk-makhluknya ini mengangkatkan ru'usahum, kepala-kepala mereka, ilallahi, kepada Allah. Ketika Allah menciptakan seluruh makhluk dari golongan jin, malaikat, dan manusia, kemudian hewan, ternak, binatang, semuanya Allah ciptakan. Semua makhluknya ini berdiri dengan tegak di atas kakinya. Lalu mereka semua mengangkatkan kepala mereka ke hadapan Allah, dan mereka berkata, ya Rabb, ma'man anta. Kata makhluk ini setelah diciptakan, semua kita itu dulu itu bertanya sama Tuhan kita, sama Allah, wahai Tuhan, bersama siapakah engkau sekarang? Qala, menjawab Allah, ma'al mazlum hatta yu'adda ilahi haqqu. Kata Allah, aku ini sedang bersama orang yang dizalimi, hatta yu'adda ilaihi haqqu, sampai mereka dipenuhi segala hak-haknya. Aku sedang bersama orang yang dizalimi, orang yang teraniaya, sampai haknya sudah dipenuhi. Jadi jangan salah, orang yang dizalimi ini artinya dekat sekali dengan Allah, dengan Tuhan. Da'watul mazlum mustajabah. Doa orang yang teraniaya, orang yang dizolimi, itu mustajabah. Dan hadis Kangjeng Nabi ini, da'watul mazlum mustajabah, itu berlaku am. Musliman kana au ghaira muslim, ghaniyan kana au fakiron, tanpa memandang agama, tanpa memandang ras, tanpa memandang suku. Kalau dia dizolimi, kemudian hatinya sakit, berdoa dia sama Tuhannya, maka itu pasti akan dikabulkan. Walaupun non-muslim sekalipun, kita tidak boleh bersikap aniaya kepada mereka. Apalagi negara kita, di mata hukum, semua warga negara adalah abdi hukum, sama. Jangan coba-coba kita menzolimi siapapun. Zolim kepada sesama makhluk terutama. Jangan sampai kita zolim kepada siapapun, karena doanya itu sangat tajam sekali. Wahab bin Munabbah atau Munabbih radhiyallahu an, beliau ini seorang tabi'in radhiyallahu an, bana jabbarun minal jababirah qasran. Wahab bin Munabbih ini bercerita, ada seorang raja. Raja ini rajanya yang termasuk penguasa yang sewenang-wenang, raja yang otoriter. Kumaing semau gue. Diceritakan raja ini membangun istana. Bana jabbarun minal jababirati qasran. Istana megah sekali. Bahkan istananya ini luas, indah, megah.
Kemudian Faja'at ajuzun fakirun Fabanat ila janbihi syai'an ta'wi ilaihi. Suatu hari setelah istana raja ini selesai dibangun, tentu dengan segala kemegahannya, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek tua. Di mana ayah nenek-nenek mudanya, nenek-nenek banyak tua WKBG. Nah, tiba-tiba ada seorang nenek-nenek tua, yang jelas ini nenek-nenek ujug-ujug datang. Ajuzun fakirun, nenek-nenek miskin. Fabanat ila janbi syai'an ta'wi ilaihi. Si nenek-nenek ini mendirikan sesuatu, ya, satu bangunan tentunya, yang disenderkan ke pagar, ya, pembatas istana si raja ini. Ya tentu kan merusak situasi, merusak pandangan mata. Waduh, ini mengganggu ketertiban ini. Istana yang begitu megah, indah, mewah, tiba-tiba di pinggirnya itu ada bangunan yang gubuk reot, ya, milik si nenek-nenek tua ini miskin. Tentu saja mengganggu pemandangan. Paraqiba al-jabbaru yauman wa tafa haulal qasri. Suatu hari si raja yang lalim ini, yang otoriter ini, dia naik kuda. Tentu dengan pengawalnya, lengkap dengan bodyguard-bodyguardnya, mengelilingi istananya yang luas itu, memeriksa kondisi dan situasi lingkungan di sekitar istananya. Watofa haulal qasri, dia kelilingi semua. Tidak ada yang terlewati di sekitar istananya ini. Faro'a bana'aha atau bina'aha. Ya jelas si raja inilah pasti melihat bangunan nenek tua yang miskin ini, yang tentu merusak pandangan mata. Faqala, lalu dia berkata dengan sombongnya, liman hadza? Ini milik siapa ini gubuk? Kok ada di samping istanaku? Mataku ini sampai perih, langsung belekan ini. Lihat gubuk reot ini. Masa istanaku semegah ini di sampingnya ada gubuk reot? Fakila, lalu dijawab salah seorang pengawalnya menjelaskan, limro'atin fakirin takwi ilaih. Maaf Tuan Raja, gubuk reot ini milik seorang wanita tua, seorang nenek-nenek yang fakir, yang menyandingkannya dengan istana Tuan ini. Kurang ajar, kata si raja sambil tolak pinggang. Di atas kereta kudanya, tentunya bisa kita bayangkan itu. Fa'amaro bihadi fahadama baja'atil ajuz. Kata si raja, para pengawalku, bereskan semuanya, ratakan dengan tanah. Aku tidak ingin kemegahan istanaku ini terganggu oleh bangunan reot itu. Aku tidak ingin keindahan istanaku ini terganggu oleh gubuk si wanita tua itu. Hancurkan semuanya. Kirim alat berat, ratakan dengan tanah. Kira-kira seperti itulah. Fa'amaro bihadi pahudima, maka bangunan itu rata dengan tanah, diratakan dengan tanah, dihancurkan. Faja'atil ajuz, lalu tiba-tiba pemiliknya datang. Si perempuan tua ini datang. Faro'atsu, dia melihatnya, melihat bangunan sudah rata, mahduman, sudah rata dengan tanah. Fakolats, tentu dengan berlinang air mata, si perempuan tua ini bertanya, man haddamahu, siapa yang merusak gubuk saya ini? Fakila, lalu dijawablah untuk dia, al-maliku, raja. Yang merusak gubuk nenek ini ya raja itu yang punya istana ini. Farafa'atil ajuz ra'saha ila sama. Farafa'at,
mengangkatkan siapa al-ajuz, nenek-nenek itu, ra'saha, kepalanya, ila samai, ke langit. Dia menengadahkan kepalanya ke langit sambil mengangkat tangannya. Wa qalat, dan berkata, ya Rabb, ana lam akun hadirah fa aina kunta anta ya Rabb. Aku tadi keluar sebentar ya Allah dari gubukku ini untuk mencari makan. Terus di manakah engkau ya Allah? Kenapa engkau nggak jaga istanaku ini ya Allah? Aku merasa terzolimi, aku merasa tersakiti, aku merasa teraniaya. Qala, berkata fa'amarallahu azza wa jalla, berkata Wahab bin Munabbah, rawi ini, fa'amara, dan memerintahkan siapa Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla, Jibril kepada malaikat Jibril, ayyuqalliba, untuk membalikan al-qasra, istananya si raja ini, ala man fihi, bersama orang-orang di dalamnya. Faqallabahu, dan malaikat Jibril melakukannya. Aduh, ini kisah cukup menarik ini. Jangan sampai terulang atau dialami oleh kita. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Cerita ini mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita agar menjauhi kezoliman dalam bentuk apapun. Awas, jangan sampai ucapan kita menyakiti perasaan tetangga yang miskin. Jangan sampai perilaku, sikap, dan tindak tanduk kita menyakiti saudara-saudara kita yang lain, baik itu yang dekat maupun yang jauh. Karena doanya orang yang terzolimi, doanya orang yang teraniaya mustajabah. Seperti yang dituliskan dalam hadis, ma bainahu wa bainallah hijab, atau laisa bainahu wa bainallah hijab. Tidak ada penghalang antara orang yang terzolimi dengan Tuhannya, dengan Allah. Artinya doanya langsung didengar oleh Allah Ta'ala. Perilaku kezoliman ini bentuknya banyak sekali. Jangan jauh-jauh, dalam keluarga saja, urusan warisan, bab waris-mewaris ini antara saudara kita yang seturunan, biasanya itu ada gap, ada yang terzolimi, mentang-mentang anak yang paling tua, dengan seenaknya dia membagi warisan kepada adik-adiknya. Mentang-mentang anak laki-laki, dia dengan seenaknya dia membagikan warisan kepada saudara-saudaranya yang perempuan, tidak sesuai dengan aturan hukum, sesuai dengan hukum waris yang berlaku bagi kita umat Islam. Sehingga ada yang tersakiti, ada yang terzolimi, ada yang teraniaya. Hati-hati. Orang yang dizolimi itu doanya sangat manjur. Sekali lagi, jaga ucapan kita, jaga sikap dan perilaku kita, khususnya buat saya ini, agar tidak ada seorang pun yang merasa disakiti hatinya oleh kita semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Khidma sofa wa da'ma kadar wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.